Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak adalah Niken Ayun Haji. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tayamum. Pasti kalian pernah mendengar kata tayamum. Apa sih tayamum itu? Nah, kali ini kalian akan melihat tampilan berikut. Pengertian dari tayamum. Tayamum adalah mengusapkan tanah atau debu yang suci pada muka, kedua tangan sampai siku dengan syarat-syarat tertentu yang digunakan sebagai pengganti wudhu atau karena tidak ada ketersediaan air. Orang yang melakukan tayamum lalu sholat, apabila air sudah tersedia maka ia tidak wajib mengulang kembali sholatnya. Baiklah, slide berikutnya yakni tentang sebab-sebab melakukan tayamum. Apa sih sebab-sebab orang melakukan tayamum? Yang pertama, dalam perjalanan jauh. Nah, ini kebanyakan orang melakukannya karena sedang berpergian jauh. Yang berikutnya adalah tentang tidak ditemukan air sama sekali atau tempat airnya berada sangat jauh. Berikutnya, air yang ada atau kondisinya tidak bisa mensucikan atau terkena najis dan kotor. Berikutnya, air yang ada cukup untuk minuman. Nah, ini air yang ada untuk cukup minum ketika kalian berada mempunyai minuman, lantas minuman itu seperti minuman aqua gelas. Nah, itu kalian harus diwajibkan untuk bertayamum atau diperbolehkan bertayamum. Karena ketika kalian sedang berada dalam kondisi haus, lantas ingin minum, lalu sudah datang waktunya sholat, kalian diperbolehkan minum dan bisa juga melakukan tayamum. Berikutnya adalah air berada di tempat yang jauh dan bila mengambilnya maka waktu sholat habis. Itu juga diperbolehkan untuk bertayamum. Dan yang terakhir adalah sakit parah dan tidak boleh terkena air. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Syarat-syarat sah bertayamum. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, memakai tanah berdebu yang bersih dan suci. Yang ketiga, beralasan untuk melakukan tayamum. Yang keempat itu biasanya terdapat tentang tidak ditemukan air. Nah, selanjutnya adalah tidak haid maupun nifas bagi wanita atau perempuan. Nah, ini untuk kaum perempuan atau wanita. Yang berikutnya adalah sunnah ketika melakukan tayamum. Yang pastinya adalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Yang keduanya adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi kalian harus menghadap ke arah kiblat untuk melakukan tayamum. Yang berikutnya adalah membaca doa ketika bertayamum. Pastinya kalian sudah tahu kan apa niat bertayamum. Kalaupun belum tahu, nanti ibu akan menjelaskan ke berikutnya. Yang keempat adalah mendahulukan kanan daripada kiri. Terus meniup debu yang ada di telapak tangan. Jadi caranya meniup seperti ini. Nah, yang kelima itu menggosok sela-sela jari setelah menyapu tangan hingga siku. Menggosoknya seperti ini. Berikutnya adalah rukun tayamum. Yang pertama adalah niat. Nah, di sini kalian harus berniat. Kalian belum tahu kan niatnya? Nah, niatnya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Seperti itu. Yang berikutnya adalah menyapu muka dengan debu atau tanah. Jadi menyapu muka dengan debu atau tanah. Cara menyapunya seperti ini. Yang ketiga, menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku. Nah, baiklah, kakak akan mempraktekkan bagaimana tata cara bertayamum. Jadi, tetapi sebelum itu, kakak akan memberitahukan bahwa media tempat yang digunakan untuk bertayamum adalah tanah atau debu. Yang kedua yaitu dinding atau tembok. Jadi, nah di sini kakak akan mempraktikkan. Anggap saja di depan kakak ini misalnya ada tembok. Adapun tata cara bertayamumnya yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca bismillah atau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah menempelkan tangan kita atau bagian ini ke tembok seperti ini. Setelah itu kita tiup secara berlainan seperti ini.
Lalu membaca niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Lalu kita usapkan ke wajah. Seperti ini. Setelah itu kita menempelkan kembali tangan kita ke depan tembok. Lalu ditiupkan secara berlainan seperti ini. Lalu diusapkan dari tangan ini sampai siku seperti ini. Nah, dan berikutnya sebelah kiri. Jadi, seperti itulah tata cara bertayamum. Ingat, dahulukan yang kanan lalu yang kiri. Jadi, materi tayamum ini adalah salah satu cara bersuci atau salah satu cara bersuci tanpa menggunakan air. Yakni dia sebagai pengganti wudhu ketika kita tidak mendapatkan air. Terima kasih, itulah materi dari kakak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.